Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan bertemu kembali di channel Usman Jayadi Berkarya Lombok Timur. Pada hari ini Jumat tanggal 5 Agustus 2022, saya akan datang bersama teman-teman untuk melayat ke Pak Kadus Cupriyadi, yaitu Pak Kadus Paumotong Utara, Desa Paumotong, Kecamatan Masbage, Kabupaten Lombok Timur. Dan pada kesempatan ini juga saya akan coba untuk berbincang-bincang dengan Bapak Kades Paumotong atas nama Bapak Suherman SP. Dan marilah kita sama-sama mendengarkan. Terima kasih. Perkenalkan dia Usman Jayadi dari bidang kepala pelayanan. Selamat datang Pak Kades. Alhamdulillah, terima kasih sudah diberikan kesempatan bergabung dengan rekan-rekan forum. Adapun forum ini adalah bagian dari seprofesi lah dengan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Terima kasih. Jadi yang pertama yang mau menanyakan kira-kira bagaimana kronologis sehingga terjadinya wafatnya almarhum pada hari ini, dari awal penyakitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi beliau ini kebetulan mendapat ujian sakit dimulai di awal Februari. Yang gejala awalnya adalah sakit perut, dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan di rumah sakit, dari puskesmas dirujuk ke rumah sakit, ternyata ada gejala usus buntu di awalnya. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh sangat begitu cepat prosesnya, ternyata setelah dioperasi benar usus buntu, dan itu menjadi awal mula. Setelah operasi usus buntu, berikutnya penyakit ada yang bocor makanya usus buntu. Jadi kami dari pemerintah desa waktu itu sangat mensupport beliau untuk selalu tetap tabah dan kuat, dan sepanjang pengamatan kami beliau ini dalam keadaan sakit masih mengikuti apa yang kegiatan kami di desa, termasuk di saat-saat terakhir beliau sering WA di WA grup kami menyatakan diri bahwa beliau belum bisa mengikuti kegiatan. Kami sangat maklumi, itu menandakan beliau ini sangat luar biasa antusias untuk memaksimalkan kedudukan beliau sebagai kepala wilayah, dan beliau yang menjadi menyaksi bahwa beliau ini orang baik. Kira-kira berapa lama almarhum ini mengidap penyakit ini, Pak? Kalau berdasarkan rekam medisnya yang kami tahu ya, sejak dari Februari sebenarnya sih katanya kalau ini sudah lama, namun beliau dengan semangatnya tidak pernah terlalu memikirkan sakitnya ini. Artinya itu menjadi bukti bahwa beliau orang yang bersemangat dan bertanggung jawab dan punya integritas untuk mengerjakan tanggung jawabnya sebagai kepala wilayah. Dan kita bersyukur, bersyukur juga tentunya dengan forum ini, bersyukur punya orang yang punya integritas yang kuat seperti itu. Kemudian kaitannya dengan kinerja Pak Kadus. Jadi dari sejak kapan kira-kira Pak Kadus jadi Kadus sampai berapa periode? Beliau jadi kepala wilayah atau Kadus itu sebelum jam menjabat. Jadi kurang lebih, karena Tiang adalah warganya, Tiang ada di kewilayahan beliau, jadi Tiang sering komunikasi dari awal sebelum beliau jadi Karwil. Kami sering diskusi terkait permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi beliau dari awal 2014 kurang lebih menjadi Karwil, kemudian dilantik tahun 2018. Pengukuhannya
pengukuhannya. Jadi kebetulan tiang itu berada di luar daerah, ikut mengikuti karena tiang konsen dari awal di desa ini walaupun tidak berperan aktif sejak tahun 2007. Kemudian qadarullah tiang menjadi kades ditunjuk sama Allah oleh tangan-tangan masyarakat, melalui tangan masyarakat dari Agustus 31 Agustus dan dilantik pada tanggal 1 September 2020. Artinya belum genap setahun, hampir 1 tahun kebersamaan sama beliau. Walaupun waktu yang singkat itu, yang merasakan sekali beliau itu mau belajar, karena apapun sudah barang tentu dengan bergantiannya pucuk pimpinan, maka yang ada di bawahnya pasti merasakan perbedaan. Dan tiang ini terlahir dari rahim seorang wira swasta dan masih terikat dengan swasta, bahkan sampai menjelang beliau ini yang masih terikat sebagai karyawan swasta. Jadi banyak hal dari cara kerja inovasi yang saya rasa teman-teman ini tentunya ada dinamika di situ. Oh, kok begini. Terutama pertama tentang disiplin. Kami canangkan apel dan alhamdulillah setiap Senin itu apel. Bukan apelnya yang penting, tapi kami berserah kepada Allah bahwa kami berprinsip melalui pekan. Setiap pekannya dengan kami berdoa kepada Allah supaya kami dilancarkan, diberikan kesehatan dan keafiatan. Dan beliau termasuk aktif karena sebagai bukti dia tidak aktif pasti ada teguran dari tiang, dan beliau alhamdulillah sangat luar biasa dengan wilayah yang cukup besar yang kakaknya sampai 700-an, beliau mampu memimpin selama 8 tahun. Jadi intinya kami sangat merasa kehilangan sosok seorang senior, seorang yang punya dedikasi dan integritas yang kuat. Kalau kaitannya dengan kinerja baik terhadap masyarakat maupun perintah langsung dari Pak Kades untuk menjalankan kerja-kerja ketika ada program yang datang dari pusat ke bawah, kira-kira bagaimana kinerja khusus untuk Alhamdulillah secara umum kedekatan beliau juga dengan masyarakat didukung oleh faktor keluarga, karena di sini beliau keluarga besar yang memang bisa dikatakan orang awal di Pau Motong ini. Bahkan keluarga beliau termasuk almarhum Nini Tia, bapaknya beliau ini adalah tokoh masyarakat dan tokoh agama buat kami di sini. Jadi ditunjang oleh itu, maka hubungan beliau dengan masyarakat dari ujung ke wilayahnya yang di PLN sampai dengan di perbatasan Pesik, alhamdulillah secara umum sangat bagus. Bahkan tidak jarang sering membantu kewilayahan lainnya terhadap bagaimana pendekatan kawilnya dengan masyarakat. Dan terkait dengan program, karena kami mencanangkan dari awal yang di sini selama tiang, kami mencanangkan program yang berbasis masyarakat, dimulai idenya sama masyarakat, maka disampaikan kadang-kadang lewat beliau dan nanti kita ajukan ketika musrembang. Jadi beliau orang yang cukup cakap, meyakinkan kami di pemerintah desa bahwa masyarakatnya butuh ini dan sangat luar biasa. Akhirnya terbukti dengan beberapa kegiatan yang di kewilayahan beliau bisa meyakinkan kami, sehingga program dari desa maupun program dari luar itu selalu beliau ada yang selama ini bukan, karena memang pengamatan kami itu kebutuhan masyarakat. Karena secara mekanisme masyarakat mengusulkan siapa yang mengusulkan ini, itu yang kita canangkan dari awal. Kalau kita bangun gang, siapa sih pemanfaatnya? Berapa orang pemanfaatnya? Kalau masih kurang sedikit pemanfaatnya, ada yang lebih besar pemanfaatnya. Jadi termasuk beliau orang yang cakap dalam hal ini untuk mensukseskan program maupun arahan dari dia sebagai kepala desa. Nah ini yang terakhir Pak Des, kaitannya dengan almarhum. Jadi salah satu contoh ketika menyelesaikan permasalahan baik
apakah almarhum ini sebelumnya melaporkan kepada Pak Kades atau bisa menyelesaikan sendiri, sudah selesai, sudah dilaporkan kepada Pak Kades. Kira-kira bagaimana trik-trik yang dilakukan selama Ya. ini, selama beliau menjalankan jabat? Selama bersama dia, jadi tetap mekanismenya adalah masyarakat itu bisa saja ke kepala desa, tapi selama ini yang selalu arahkan. Jadi teman-teman RT, kebetulan banyak RT kami ini hampir 90% RT baru yang masih punya semangat yang luar biasa, dan itu memang kami acungi jempol. Kami dari pemerintah desa dan atau saya pribadi melihat semangat yang luar biasa dari teman-teman RT. Nah, dengan begitu segala yang diusulkan atau permasalahan masyarakat dimulai dari tingkat RT yang terbawah, maka dia akan mengondisikan. Kalau dia bisa selesaikan di tingkat RT, arahan saya diselesaikan di situ. Jadi kalau dia tidak bisa di tingkat RT, maka arahkan kepala wilayah. Sebisa mungkin dia selesai di kepala wilayah, terutama terhadap kasus-kasus tertentu, di mana misalnya terkasus banyak sekali yang perkara kepemilikan tanah atau turun waris dan sebagainya. Karena kalau sudah di tingkat kepala desa, maka ujungnya selesai akan kepada wilayah. Karena untuk itu arahan kami adalah bagaimana kasus ini sebisa mungkin selesaikan di tingkat kepala wilayah. Karena bukan melempar tanggung jawab sebagai kepala desa, tapi upayakan dia selesai di tingkat kepala wilayah. Dan untuk yang itu beliau termasuk orang yang cakap dalam hal ini. Akibatnya memang terahnya beliau adalah tokoh masyarakat, dan beliau dari sebelum jadi kawin ini aktif sekali di kegiatan pemuda. Karena epicentrum dari Paumotong ini apapun kami tidak pungkiri ada di kewilayahan Paumotong Utara dan Selatan, sebagai mungkin dalam tanda kutip ibu kota di Paumotong. Jadi yang lebih banyak terlihat itu adalah kepala wilayah yang ada di dua daerah ini, dan kami sekarang upayakan supaya dia sama, tidak lagi ada pusat epicentrum di sini, termasuk kewilayahan yang terpinggirkan. Dulu ada anekdot di desa kami mengatakan kami ini kadus pinggiran, dan mulai sejak dia sudah tidak ada lagi istilah kadus pinggiran. Semua masyarakat punya hak yang sama, baik dari program dari kepala desa, program dari daerah, maupun program dari pusat. Dan beliau sangat cakap dalam hal ini, termasuk orang yang bagus di dalam proses pendekatan dengan masyarakat. Oke, terima kasih Pak Kades atas kesempatan. Terima kasih, dan waktu. mohon maaf atas segala kekurangan. Jadi di closing statement dia adalah kami dari pemerintah desa sangat merasa kehilangan seorang sosok senior buat saya pribadi sebagai kepala desa yang baru. Kemudian kami sangat kehilangan seorang sosok yang ceria, karena beliau ini kalau ada kegiatan selalu bernyanyi. Nah, jadi beliau sangat ceria. Jadi kami dari pemerintah, mewakili pemerintah desa Paumotong merasa sangat kehilangan dan sangat terima kasih kepada rekan-rekan forum kepala wilayah atas perhatiannya. Terbukti pada hari ini dengan banyaknya teman-teman kepala wilayah yang melayan. Semoga dalam hal ini keluarga merasa terkurangi sedihnya dengan kedatangan kami. Artinya banyak orang yang sayang sama beliau, namun Allah yang punya kehendak dengan keadaan-keadaannya memanggil beliau lebih dulu. Saya rasa demikian mewakili almarhum, saya memohonkan maaf kepada seluruh rekan-rekan kepala wilayah atau andai taulan keluarga yang kenal dan membaca dan menonton ini nanti. Kami mewakili beliau untuk menyatakan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.